Oke, bismillah ya. Apa sih yang dimaksud social thinking itu? Social thinking atau berpikir sosial adalah proses intelijensi yang terjadi dalam diri kita yang memungkinkan kita bisa memahami sudut pandang, emosi, maksud orang lain yang ada di sekeliling kita. Jadi jangan salah ya, berarti berpikir sosial itu kemampuan kita mempertimbangkan orang lain, sudut pandangnya, emosinya, mungkin cara berpikirnya, dan lain sebagainya. Prosesnya disebut proses intelijensi. Mengapa sih Pak disebut proses intelijensi? Kok tidak disebut saja proses rasional atau proses kerja akal? Karena yang bekerja, kalau kita masuk ke dunia sosial itu ya tidak hanya akal kita, tapi juga mungkin nurani kita, mungkin naluri kita, mungkin intuisi kita juga ikut bermain. Karena kita nanti akan berhadapan dengan manusia yang lengkap juga, dia tidak hanya punya akal, tapi juga punya nurani, punya naluri, punya imajinasi, punya intuisi, dan lain sebagainya. Kita pun menangkapnya sesuai dengan kapasitas kita. Nah, semakin pandai kita berpikir sosial, biasanya semakin mudah kita bergaul, berbaur di tengah masyarakat. Mengapa sih berpikir sosial itu penting? Yang pertama, karena saat kita berhubungan dengan orang, manusia itu kan makhluk sosial. Mau tidak mau, membutuhkan, memerlukan secara niscaya berhadapan dengan orang lain. Jadi, tidak mungkin kita bisa hidup sendirian, apalagi hari ini. Kayak Tarzan misalnya, di tengah hutan, tanpa segala fasilitas sosial, segala sumbangan entah apa dari orang lain dalam bentuk apapun. Kita pasti ada kebutuhan kita terhadap orang lain. Wong manusia itu makhluk sosial. Nah, berarti apa? Kita dituntut untuk punya kemampuan menanggapi, punya kemampuan berpikir saat berhadapan dengan orang lain. Jadi kalau kita sedang berhadapan dengan orang lain itu kan, misalnya kita ngobrol dengan orang, itu kan biasanya kita juga menjajaki siapa orang ini, seperti apa karakternya kira-kira, kemudian dia ini apa yang dia inginkan. Nah, itu kan kita selalu berpikir menebak-nebak ke sana. Nah, itulah sebenarnya bagian dari social thinking. Misalnya teman-teman mungkin kapan-kapan ya berkunjung ke tempat saya misalnya. Teman-teman ngertinya, wah Pak Faiz itu yang tiap hari menemani belajar filsafat, ngaji filsafat. Berarti Pak Faiz itu ngerti tentang filsafat-filsafat. Nah, terus teman-teman ketika ketemu saya, terus ketika mau ngobrol, biasanya terus mengarah-arah ke filsafat. Karena Pak Faiz ini ngerti ini filsafat. Berarti pasnya ya diajak ngobrol tentang filsafat deh. Nah, ini salah satu contoh kemampuan kita menanggapi hadirnya orang lain. Ini yang kita sebut sebagai social thinking. Jadi kita berpikir tentang orang, kemudian kita mampu menyesuaikan dengan orang itu. Demikian pula tanggapan kita terhadap orang lain, kalau ada orang menanggapi kita, kita juga mampu menangkapnya sesuai dengan kapasitas berpikir kita. Terus misalnya pas ngobrol dengan saya, ngomong tentang filsafat, ngomong macam-macam, teman-teman juga bisa menanggapi, bisa menangkap, bisa menerima apa yang saya sampaikan. Tidak hanya dari perspektif teman-teman, tapi juga bisa membaca dari perspektif saya yang ngomong. Jadi di antara kemampuan social thinking itu ya kemampuan memahami orang lain.
Jadi tidak hanya memahami apa yang kita inginkan dan kita pikirkan. Jadi inilah mengapa tema malam hari ini menurut saya penting. Karena hari ini kan kita lihat banyak sekali konflik-konflik, banyak sekali perdebatan-perdebatan, banyak sekali polemik-polemik yang mungkin tidak perlu terjadi kalau kita punya kapasitas social thinking yang tinggi. Jadi kita bisa memahami orang lain juga bisa memahami kita. Mengapa sih penting kita untuk memahami orang lain itu? Apa tidak cukup kita memahami diri kita sendiri? Ya yang pertama, mengapa kok tidak cukup kita memahami diri kita sendiri? Karena masing-masing orang itu beda-beda isi pikirannya, cara berpikirnya, nilai-nilai yang dia pegangi, kepribadiannya beda-beda. Tidak sama dengan kita. Kalau seragam sih tidak masalah, berarti kita kalau kita mikir tentang kita sama aja dengan mikir tentang orang. Tapi karena orang ini beda-beda, itu yang sering kita sebut sebagai pluralitas, keragaman. Nah, biasanya kita menerima kan kalau saya bilang, memang isi kepalanya orang beda-beda, pendapatnya orang beda-beda. Nah, sampai di titik ini kita biasanya menerima. Tapi jarang kita berlanjut kalau beda-beda terus kenapa? Kalau beda-beda itu harusnya kita saling memahami, bukan saling memaksakan pemahaman. Kalau kita memaksakan pemahaman kita kepada orang lain, itu sebenarnya menunjukkan kita belum menerima pluralitas tadi, belum menerima macam-macam cara berpikir orang, gaya hidup orang, kepribadian orang. Kita masih hanya menerima cara kita, nilai-nilai kita, kepribadian kita sendiri. Sehingga ketika tidak cocok, kita langsung saja melontarkan kritik-kritik, melontarkan serangan-serangan yang menjatuhkan. Tanpa terlebih dulu kita lakukan pemahaman. Yuk kita pahami orang lain dari perspektifnya, dari konteksnya, tidak hanya dari perspektif kita atau konteks kita. Ini yang saya sebut kita jarang memposisikan diri di perspektif orang yang kita baca. Sehingga pantes kalau begitu muncul konflik-konflik. Setiap orang memaksa agar pemahamannya diterima, pemikirannya diterima. Jarang orang yang mencoba membuka diri untuk juga memahami perspektifnya orang lain. Disinilah menurut saya pentingnya social thinking, kemampuan berpikir sosial. Nah, nanti ada pandangan sebenarnya kemampuan berpikir sosial ini sifatnya natural, alami. Jadi secara alami manusia itu memang makhluk sosial. Jadi orang suka sekali berteman, mencari teman. Orang suka sekali kalau punya pasangan. Orang cenderung untuk tidak sendirian dan mencari orang yang bisa diajak ngobrol, bisa diajak bareng, yang bisa mendampingi dalam berbagai urusan dan lain sebagainya. Jadi ini fitrah sosialnya manusia. Sehingga kemampuan berpikir sosial ini sebenarnya sifatnya intuitif. Nah, ada pandangan seperti itu. Intuitif itu berarti tidak perlu dipelajari secara mendalam, otomatis saja pasti bisa kok orang itu bergaul, orang itu menyesuaikan dengan lingkungannya, beradaptasi dengan sekelilingnya. Nah, ada pandangan yang seperti ini. Tapi ada pula pandangan, secara umum memang manusia itu secara intuitif bisa bergaul dengan yang lain, bisa berbaur dengan yang lain. Berarti bisa berpikir secara sosial. Hanya saja kadang-kadang manusia itu tertutupi oleh egonya.
Kadang-kadang manusia itu terdistraksi oleh kepentingannya. Kadang-kadang manusia itu terseret oleh hobi-hobi kesenangannya. Sehingga melupakan kemampuan berpikir sosial ini. Sehingga melupakan pertimbangan hadirnya orang lain dalam hidupnya. Jadi lupa kalau ada orang lain dengan gagasan yang berbeda, perspektif yang berbeda, gaya hidup yang berbeda. Sehingga lama-lama kemampuan berpikir sosialnya jadi berkurang. Mungkin berpikir kritisnya canggih, berpikir kreatifnya canggih. Orang kagum semua dengan analisis-analisisnya. Tapi secara sosial dia kurang canggih. Secara penghargaan pada orang lain, dia kurang bagus. Nah, ini yang saya sebut kemampuan berpikir sosialnya perlu ditingkatkan lagi. Baik, kita lanjutkan. Nah, itu perspektif kedua. Jadi ada yang menganggap ini alamiah, ada yang menganggap yo alamiah sih, tapi tetap harus diajarkan, dilatih, biar jadi canggih. Bahkan nanti ada, ini kalau teman-teman belajar psikologi misalnya, atau mungkin kedokteran, ada penyakit-penyakit tertentu, kondisi klinis kejiwaan tertentu yang menunjukkan orang ini memerlukan tuntunan serius, memerlukan bimbingan serius untuk diajari bagaimana berpikir secara sosial. Ada orang-orang yang memang punya sebut saja penyakit ya, punya kecenderungan klinis tertentu yang coraknya asosial. Jadi ya mungkin misalnya gangguan bipolar, autisme, skizofrenia, depresi, orang dengan sindrom Asperger, orang yang terkena serangan social anxiety disorder, dan beberapa gejala-gejala kejiwaan yang lain. Ini yang membuat orang kemudian muncul karakter asosialnya. Dia tidak nyaman kalau di tengah orang banyak. Dia tidak suka kalau di dalam keramaian. Jadi tidak bisa berinteraksi dengan orang lain. Kalau sudah seperti ini, harus memang ada kepedulian dari kita untuk pelan-pelan menanamkan kemampuan berpikir sosial, menanggapi hidup sosial di sekelilingnya. Ya tentu saja dengan bantuan ahlinya, karena ini ada sejenis gangguan kepribadian tertentu. Bahkan nanti ada yang ekstrim, tidak hanya asosial tapi juga antisosial. Wah, teman-teman mungkin pernah dengar ya, psikopat atau sosiopat. Ini yang suka drama-drama Korea atau suka film-film tentang psikologis atau film-film tentang para psikopat. Ini kan orang yang ekstrim sama sekali antisosial. Kalau sosiopat itu orang yang memang sulit bergaul dengan masyarakat, acuh, tidak peduli dengan orang lain, cenderung menarik diri, tapi punya ego yang sangat tinggi. Dia merasa dirinya yang paling penting. Dia menganggap orang lain itu tidak ada artinya. Jadi dia cenderung nanti berbuat jahat untuk kepentingan pribadinya tanpa peduli haknya orang lain. Emosinya tidak stabil. Seringkali kehilangan kesabaran, kerjaannya ngamuk-ngamuk, marah-marah, menyakiti orang, tidak masalah, yang penting dia sendiri seneng, terpenuhi egonya. Ini namanya sosiopat. Nanti ada yang lebih mengerikan lagi, namanya psikopat. Kalau psikopat ini unik dia. Kalau sosiopat kan memang tidak bisa bergaul dengan orang. Tapi kalau psikopat ini kadang-kadang kelihatan bisa berbaur, bisa akrab, menempatkan diri di tengah masyarakat. Orang menganggapnya normal. Tapi di balik yang normal ini tersimpan
situasi mental, kondisi mental yang gelap. Dia tidak punya rasa sama sekali terhadap orang lain. Dia hanya ingin memuaskan keinginan dinginnya, keinginan jahatnya. Dia punya naluri, mungkin kalau di film-film itu disebut naluri seperti predator, ingin menghancurkan. Tapi orang tidak tahu karena dia dari luar kelihatan sangat normal. Sehingga diam-diam dia bisa merencanakan kejahatan dengan baik dan detail. Orang sulit mendeteksi siapa psikopat. Tapi kalau sosiopat ini biasanya kelihatan. Orangnya memang tidak bisa bergaul, merasa tinggi, egonya sangat tinggi. Kadang-kadang melakukan kejahatan, hal-hal yang menyakiti orang lain, tapi dia tidak peduli. Yang penting dia puas. Nah, itu sosiopat. Ini juga jenis personality disorder. Jadi kepribadian yang kacau, yang rusak. Ini juga PR bagi kita. Nah, jadi ternyata kemampuan berpikir sosial itu penting. Kita kaji, kita pelajari. Karena yaitu tadi, manusia mau tidak mau ya berhadapan dengan hidup sosial, berhadapan dengan orang lain. Kalau kita tidak punya keterampilan bergaul dengan orang lain secara tepat, pikiran kita tidak bisa menghadapi orang lain, ya kita akan kesulitan dalam hidup. Mungkin hidup kita akan rasanya serba tidak nyaman, serba tidak enak, serba terganggu, serba tidak suka. Nah, disinilah pentingnya kita belajar tentang social thinking atau berpikir sosial. Nah, kita lanjutkan lagi. Yang saya jelaskan sebelumnya itu banyak ada di kajian-kajian psikologi. Teman-teman yang tertarik boleh nanti mencari buku-buku psikologi tentang orang-orang yang asosial maupun antisosial. Nah, kemampuan berpikir sosial ini adalah bagian dari social skill dan social learning. Ini untuk istilah-istilah ya, biar teman-teman tidak bingung. Social skill itu serangkaian keterampilan yang memungkinkan kita berkomunikasi, bersosialisasi, berhubungan orang lain dengan baik. Itu namanya social skill, kemampuan hidup sosial. Isinya social skill itu macam-macam. Antara lain social thinking, kemampuan berpikir sosial. Nah, dari mana social thinking ini diperoleh, kemampuan berpikir sosial ini diperoleh? Antara lain dari social learning, pembelajaran sosial. Jadi, pembelajaran sosial itu hal-hal yang kita pahami, kita terima, kita jadikan pedoman dari pengalaman kita sehari-hari berinteraksi dengan orang lain. Jadi itu namanya social learning. Kemampuan kita berpikir sosial itu banyak juga ditentukan oleh social learning kita. Semakin banyak pengalaman kita belajar bersama orang lain, biasanya kita semakin cerdas, semakin canggih cara berpikir sosialnya. Jadi secara istilah-istilah mungkin teman-teman biar tidak bingung ya, social thinking, social learning, social skill. Social skill itu kemampuan kita untuk hidup secara sosial. Social learning itu pelajaran-pelajaran yang kita dapat dari hidup secara sosial. Social thinking itu kemampuan kita berpikir menghadapi hidup sosial atau menghadapi orang lain. Jadi mudahnya itu, biar tidak keselip-selip istilahnya. Baik, kita lanjutkan. Wah, di sini sedang gerimis hujan. Semoga suaranya tidak mengganggu teman-teman.
Tidak apa-apa. Semoga suara saya masih jelas juga. Baik, kita lanjutkan. Nah, ada seorang tokoh perempuan. Namanya Michelle Garcia Winer. Beliau ini dipandang sebagai tokoh yang concern mempopulerkan social thinking. Beliau punya lembaga juga, nulis banyak buku juga tentang social thinking ini. Teman-teman boleh mencari bukunya. Ini buku-bukunya Michelle Garcia Winer ini banyak dipakai untuk pembelajaran penanaman social thinking pada anak-anak, termasuk anak-anak yang berkebutuhan khusus. Nah, ada satu pandangan dari Michelle Garcia Winer ini tentang social thinking ini. Bagi beliau, social thinking ini lebih penting daripada sekedar social skill. Kita kan sering ini ada pelatihan-pelatihan untuk menanamkan soft skill dalam hal social skill, menanamkan kemampuan bersosialisasi pada anak-anak muda, pada anak-anak sekolah. Kata Michelle Garcia, yang paling penting sebenarnya social thinking ini. Kalau social skill yang lain itu kan biasanya kita memberi paket jadi. Bagaimana caranya berkomunikasi dengan ramah, diawali dengan senyum, dan macam-macam. Itu banyak model-model social skill yang diajarkan. Nah, menurut Michelle Garcia lebih penting social thinking ini. Mengapa? Karena situasi sosial itu dinamis, berubah-ubah. Kalau dulu ekspresi tertentu dianggap ekspresi kesopanan, mungkin sekarang berubah. Dulu pola komunikasinya langsung, sekarang pakai HP. Nah, berubah kan situasinya. Kalau kita hanya hafalan, menghafalkan cara berinteraksi, mana yang sopan, mana yang tidak, mana yang kritis, mana yang tidak, pada saatnya mungkin situasinya berubah. Yang dulu dianggap sopan, sekarang tidak sopan. Maka disitulah pentingnya kita tidak hanya punya social skill, tapi mampu melakukan social thinking. Sehingga kita bisa beradaptasi sewaktu-waktu kalau ada perubahan dinamis tadi. Oh, ini situasinya berubah, tidak kayak dulu lagi. Nah, apa yang harus saya lakukan? Ini yang dimaksud pentingnya social thinking, tidak hanya social skill. Kemampuan kita berpikir secara lebih jeli, mempertimbangkan situasi sosial. Tidak sekedar menghafalkan pola-pola interaksi atau cara-cara ekspresi yang dianggap benar atau baik secara sosial. Karena bisa jadi yang hari ini diposisikan sebagai benar, baik, sopan, beberapa tahun yang akan datang berubah. Sama kayak pandemi ini loh. Kalau dulu kan orang ketemu, salaman, kemudian beramah-tamah, berdekat-dekat, itu rasanya akrab, intim, positif. Tapi ketika ada pandemi ini kan situasinya berubah. Nah, kalau ketemu malah ambil jarak, jangan dekat-dekat, mulutnya malah ditutup. Kalau dulu kita ngomong sambil mulutnya ditutup mungkin dianggap tidak sopan, tapi sekarang justru lebih amannya ditutup. Nah, untuk bisa menanggapi ini sebagai sebuah keniscayaan yang mengubah paradigma yang lama jadi paradigma yang baru, itu kan kita punya kemampuan social thinking, berpikir sosial, tidak sekedar menghafalkan social skill. Nah, ini pandangannya Michelle Garcia tadi. Maka penting kita tidak hanya memahami bagaimana cara berinteraksi yang baik dan benar atau social skill, tapi juga bagaimana cara kita untuk berpikir sosial. Kita berpikir mempertimbangkan situasi dan kehadiran orang lain. Oke, baik. Jadi itu tentang pengertian dan dasar-dasarnya social skill. Oke, saya akhiri sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq, wallahu a'lam bishawab.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.